terhormat Bapak Presiden, yang terhormat para kepala negara dan pemerintahan, Bapak Sekretaris Jenderal yang terhormat dan para delegasi yang terhormat, salam hormat dari saya dan bangsa Turki untuk Anda semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Espinosa untuk keberhasilan kinerjanya selama setahun terakhir ini. Saya juga dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Bande yang telah mengambil alih kepresidenan sesi ke-74 sidang Majelis Umum ini. Saya berharap bahwa sesi ke-74 Majelis Umum ini akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh dunia dan kemanusiaan. Delegasi yang terhormat, dunia kita saat ini menghadapi banyak sekali tantangan dan penderitaan akibat ketidakadilan pada skala global. Cendekiawan besar kita, Mevlana, pernah mendefinisikan keadilan sebagai berbagi hak dan kewajiban di antara orang-orang dengan tepat dan memberikan pada mereka apa yang menjadi haknya. Jelas bahwa hari ini hak maupun tanggung jawab tidak dibagikan secara tepat. Padahal ketidakadilan menghasilkan ketidakstabilan, perebutan kekuasaan, krisis, dan pemborosan. Organisasi tempat kita berkumpul hari ini sebenarnya didirikan setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan menghapus ketidakadilan. Komunitas internasional secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk tantangan seperti terorisme, kelaparan, kesengsaraan, dan perubahan iklim yang akan mengancam kita di masa depan. Majelis Umum PBB kali ini memilih tema yang sangat amat tepat di sesi ke-74 ini. Temanya yaitu menguatkan upaya multilateral untuk pengatasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, perubahan iklim, dan inklusi. Tidak dapat diterima bahwa satu dari bagian dunia hidup dalam kemewahan dan menikmati manfaat kemakmuran, sementara orang-orang di bagian dunia yang lain menderita kemiskinan, kesengsaraan, dan buta huruf. Jika di satu bagian dunia manusia hidup dalam kemewahan dan menikmati kemakmuran, sementara di bagian dunia yang lain tuh orang-orang menderita kemiskinan, kesengsaraan, dan buta huruf itu, hal-hal tersebut tuh tidak dapat diterima. Sangat menyakitkan melihat sebagian kecil orang-orang yang beruntung di dunia ini sedang membahas teknologi digital, robot, kecerdasan buatan, dan obesitas. Namun lebih dari 2 miliar orang hidup di bawah garis kemiskinan dan 1 miliar orang menderita kelaparan. Kita tidak dapat kembali ke kenyataan bahwa jika kita semua tidak aman, tidak akan ada dari kita yang akan aman. Selama bertahun-tahun, saya telah mengatakan dari mimbar ini bahwa kita tidak bisa meninggalkan nasib manusia pada kebijaksanaan segelintir negara. Hari ini saya menekankan sekali lagi bahwa dunia lebih besar dari 5. Sudah lama kita tidak mengubah mentalitas institusi dan aturan kita saat ini. Ketidaksetaraan antar negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara non-senjata nuklir sendiri cukup merusak keseimbangan global. Kita sama seperti orang lain menyadari bahwa senjata pemusnah massal digunakan sebagai pengungkit dalam setiap krisis alih-alih penghapusan totalnya. Kepemilikan senjata nuklir harusnya dilarang untuk semua dan diizinkan untuk semua orang. Demi masa depan yang damai untuk semua umat manusia, mari kita selesaikan masalah ini secepat mungkin atas dasar keadilan. Delegasi yang terhormat, kita tidak bisa acus tak acus saat 13 orang kehilangan nyawanya karena polusi udara dan pemanasan global. Pertama dan terutama, kita perlu memperkuat kapasitas dan efisiensi dari PBB itu sendiri. Secara khusus, kita harus segera melakukan reformasi mendasar yang sangat dibutuhkan untuk sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan kebijakan luar negeri yang aktif dan manusiawi, Turki merangkul seluruh dunia dan kemanusiaan dan berusaha untuk menemukan solusi yang adil untuk masalah ini. Bukan sebuah hal yang aneh jika Turki disebut-sebut sebagai negara yang paling dermawan, karena kami adalah negara yang paling banyak menampung pengungsi dari seluruh dunia. KTT Kemitraan Uni Afrika Turki ketiga yang diselenggarakan di Turki pada tahun 2020 mendatang merupakan contoh konkret dari kebijakan manusiawi dari kami. Saya mengundang semua negara yang hadir di sini untuk mendukung kebijakan dan inisiatif kami yang telah kami rumuskan berdasarkan keadilan, etika, dan hati nurani. Apa yang terjadi di Suriah saat ini sangat menyakiti hati nurani umat manusia. Suriah telah menjadi simbol ketidakadilan global. Sejak tahun 2011, rezim dan organisasi teroris di negara ini terus-menerus mengejar kebijakan yang dapat memicu krisis.
Sudah waktunya untuk mengakhiri krisis ini di Suriah yang telah menyebabkan kematian hampir 1 juta jiwa dan membuat lebih dari 12 juta orang terlantar dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan negara itu. Turki adalah negara yang paling terdampak ancaman Daesh dari ISIS. Organisasi teroris ini telah menimbulkan ancaman di perbatasan kami dan menargetkan pusat kota kami dengan serangan bom bunuh diri hingga menewaskan ratusan warga Turki. Turki adalah negara yang paling dirugikan dengan kehadiran Daesh di Suriah. Berkat operasi Perisai Yufrat yang menaklukkan sekitar 3.500 teroris, kami telah membuka jalan bagi kehancuran Daesh di Suriah. Kami juga berada di garis depan dalam upaya internasional untuk mengidentifikasi teroris dari seluruh dunia yang berminat bergabung dengan Daesh melalui larangan untuk deportasi ke dan dari negara kami. Di sisi lain, Turki adalah negara yang paling dermawan dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan. Kami juga menampung 5 juta pencari suaka yang melarikan diri dari konflik, bencana kelaparan, dan penganiayaan. Dengan kata lain, jika dibandingkan, ada lebih dari banyak suaka di Turki daripada populasi 29 negara bagian Amerika Serikat. Sebanyak 3 juta pencari suaka di Turki berasal dari Suriah. Dengan kata lain, jumlah saudara dan saudari Suriah yang kami tampung mencapai setengah dari populasi kota New York. Dalam 8 tahun terakhir, kami telah menghabiskan 40 miliar untuk mengakomodasi pencari suaka dan sekitar 365.000 pencari suaka yang datang ke negara kami sudah pulang ke daerah-daerah yang telah kami amankan di Suriah. Hampir sebagian pencari suaka berusia 18 tahun dan jumlah anak-anak di Suriah yang lahir di Turki itu mencapai 500.000 jiwa. Kami tak hanya menyediakan perumahan, tetapi juga kebutuhan esensial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, dunia terlalu cepat melupakan mereka dan melupakan perjuangan mereka bertahan hidup terombang-ambing di lautan lepas dan perjuangan mereka untuk menembus pagar perbatasan yang dijaga ketat. Kami tidak akan pernah melupakan mereka. Kami tidak akan pernah melupakan bayi Aylan yang ditemukan tak bernyawa tersapu di bibir pantai. Dalam 8 bulan terakhir ini, kami telah menyelamatkan 32.000 migran gelap yang terombang-ambing di lautan. Kami juga sudah memulangkan 58.000 migran gelap, kecuali migran Suriah, kembali ke negara mereka. Tapi sayangnya kami merasa kami bekerja sendirian dalam upaya ini. Jadi harapan saya adalah kebebasan untuk semua, perdamaian untuk semua, kemakmuran untuk semua, keadilan bagi semua, dan masa depan yang damai dan aman untuk semua. Saya ingin mengakhiri pidato saya dengan harapan supaya sidang ke-74 Majelis Umum PBB ini berhasil. Saya juga menyambut Anda semua dengan rasa hormat atas nama saya dan negara saya.